Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa TPRI Kalimantan Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menganugerahkan limpahan nikmat, berkah dan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita di sore hari ini kembali dipertemukannya dalam acara Sentuhan Kolbu, sebuah acara yang mengupas nilai-nilai keislaman, religiusitas dan ilmu-ilmu tentang ad-din atau agama. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita sayangi, siang dan malam kita rindukan. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia sekali hari ini saya bisa kembali menyapa pemirsa sekalian dalam acara Sentuhan Kolbu, dan hari ini istimewa sekali kita sudah mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah Al-Ustadz Ibnu Khaldun STHI MIRKH. Nah ini titel beliau ini agak asing ya dibaca nih. Nanti kita tanyakan kepada beliau. Beliau adalah salah seorang dosen di UINSI Kalimantan Timur atau UINSI Samarinda, dosen di jurusan tafsir. Sekaligus beliau adalah koordinator prodi ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Langsung saja pemirsa kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Dan cuaca pun cukup cerah hari ini. Iya, bersahabat sekali nih Ustaz hari ini. Kendaraan juga hari ini tidak terlalu macet Ustaz. Makanya kita bisa tepat waktunya sampai ke sini. Betul. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas apa nih Ustaz? Hari ini insya Allah kita akan membahas atau kita akan mengkaji tentang pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus untuk orang beriman ya. Di surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat khususnya. Iya. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pemirsa sama dengan saya juga penasaran nih, apa sih pesan-pesan utama yang Allah sampaikan melalui kitabullah, khususnya di surah Al-Hujurat ini, khususnya buat kita orang-orang yang beriman. Nah, untuk menyimaknya mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Al-Ustadz Ibnu Khaldun. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Kang Abdullah Syafi'i. Insyaallah kita akan membahas tentang ini Ustaz, tentang tentang pesan-pesan Allah kepada orang-orang beriman, yang mana kita yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sifatnya memang adalah huda ya, sebagai petunjuk. Nah, namun secara spesifik Allah di sana juga menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang beriman. Nah, bahkan Allah pun juga ada menggunakan ya ayuhan nas ya. Nah, dalam kajian tafsir disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu terulangnya itu lebih banyak daripada ya ayuhan nas. Nah, artinya secara tidak langsung ada penekanan atau ada memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman secara khusus. Nah, contohnya ketika di dalam surah Al-Hujurat ini, di sana Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu sebanyak 5 kali. Nah, yang mana dalam kajian tafsir pun kita telah melakukan riset ya atau penelitian bahwa di dalam Al-Qur'an itu sendiri sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu itu terulang sebanyak 89 kali. Dan 5 diantaranya di dalam surah Al-Hujurat. Nah, insyaallah itu yang akan kita bahas ya. Baik, itu yang pertama, itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, Allah Subhanahu wa taala di sana melalui firman-Nya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Nah, dari sini di dalam ayat yang pertama ini sebenarnya Allah ingin mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah seruan kepada orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah. Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha samii'un alim. Maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa
Ketika kita mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita juga beriman kepada utusan Allah. Dan juga kita juga beriman dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita ingin menentukan sesuatu atau kita ingin menentukan satu perkara ataupun satu masalah, ingin mencari jalan keluarnya, maka dikatakan di sini sesuai dengan ayat ini, maka dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Jangan kita mendahulukan pendapat kita sendiri. Ya. Nah, itu adalah penekanan daripada ayat yang pertama ini. Mungkin Pak Abdillah sendiri ya dan juga pemirsa bisa mengingat kembali bagaimana ketika baginda Muhammad SAW itu mengutus Mu'adz untuk pergi ke Yaman. Ditanya oleh baginda Muhammad SAW, bagaimana engkau akan memutuskan satu perkara jika engkau menemuinya atau satu masalah? Maka dikatakan oleh Mu'adz, maka saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah. Kemudian yang kedua, jika engkau menemukan satu masalah lagi, bagaimana cara engkau? Maka aku akan merujuk kepada hadis baginda Muhammad SAW atau perkataannya Rasulullah. Jika seandainya keduanya tidak ditemukan, maka kata Mu'adz, maka aku akan beristihad dengan pendapatku. Nah, ini adalah petunjuk bahwa kita harus mendahulukan landasan kita adalah kitab Allah, sunnah, baru pendapat-pendapat kita ya. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya itu ada satu ayat yang kemudian berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau meninggikan suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi. Jadi kita tidak boleh meninggikan suara kita. Nah, secara tekstualnya, bahkan secara sejarah mungkin kita dapat melihat bahwa ayat itu memang secara teks kita tidak boleh suara kita lebih nyaring daripada suara Nabi. Nah, karena di dalam asbabun nuzulnya tersebut dikatakan bahwa orang-orang Arab ketika dia bertamu ya ke rumah Nabi, mereka menyaringkan suaranya, dipanggilnya Nabi dengan teriak-teriak. Nah, maka dikatakan di sini la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, janganlah kita meninggikan suara. Tapi kalau kita memahami ayat ini dengan dari sisi yang lain, kita mengetahui bahwa derajatnya Rasulullah ini pasti lebih tinggi daripada kita. Nah, maka ini menunjukkan bahwa derajatnya kita kan kita ya manusia biasa, kita bukan utusan Rasulullah, bukan utusan Allah kan. Nah, maka kita tidak boleh menyaringkan suara atau tidak boleh mendahulukan pendapat kita daripada pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kalau kita kiaskan, jika kita berada dalam satu instansi, kemudian ada pimpinan kita, nah maka kita tidak boleh menyaringkan suara. Atau kita dengan orang tua kita saja dulu. Orang tua kita kedudukannya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi orang tua. Kita kan sebagai anak pasti posisinya lebih di bawah kan, makanya kita tidak boleh menyaringkan suara di hadapan orang tua kita. Nah, ini adalah salah satu mungkin bisa kita katakan istikhrajul hikam ya, daripada keluarnya hikmah-hikmah di dalam ayat tersebut. Nah, ini di dalam surah Al-Hujurat. Nah, adapun yang ketiga bisa kita sambung lagi ya. Adapun yang ketiga adalah ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa kabar berita kepada kalian, fatabayyanu, maka telitilah dulu. Nah, kan? Jadi hal ini sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya rasa di zaman sekarang ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, karena mau kita highlight di sini ada beberapa hal ya. Saya coba bacakan sampai akhir dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa kabar kepada kalian, fatabayyanu, teliti dulu. Kan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu itu akan membuat satu kaum itu celaka dan kamu akan menyesal karena apa? Telah menyebarkan kabar tersebut. Nah, kan? Nah, jadi ada 3 poin yang kita highlight di sini, Pak. Yang pertama, apabila datang orang fasik. Yang kedua, kita harus melakukan fatabayyanu, meneliti. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menyesal atau jangan sampai kita menyebarkannya. Karena kalau ternyata dia
tidak betul, maka akan menjadi perkara-perkara yang akan menghancurkan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat. Nah, jadi 3 hal yang paling penting di sini adalah fasik. Apabila datang orang fasik, nah berarti ini adalah satu hal yang mesti kita jaga, bahwa jika kita sebagai penyampai atau kita sebagai orang beriman, ini pesan Allah sebenarnya nih. Jika kita ingin pesan kita, apapun yang ingin kita sampaikan itu didengar orang, maka kita harus menghindari sifat-sifat orang fasik. Kita harus menghindari dari berbohong. Kita harus menghindari maksiat. Apalagi kita bangga dengan maksiat, wah itu na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, ya kan? Nah, bahkan perkara-perkara ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian fatabayyanu, maka kita teliti. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa siapa yang membawa pesan itu akan mempengaruhi pesan itu sendiri. Siapa yang membawa pesan pasti akan mempengaruhi pesan itu sendiri. Kalau yang membawa pesan ini adalah orang yang biasa berbohong, ya, maka ketika dia menyampaikan ke kita, gak mungkin kita percaya. Bisa jadi dia berbohong kan. Nah, maka fatabayyanu, maka kita harus teliti dulu. Nah, kemudian kalau seandainya kita sudah menyebarkan tanpa kita teliti, maka bisa jadi nanti kita akan menyesal dan akan membuatkan kehancuran. Dan ini asbabun nuzulnya, Pak Abdillah Syafi'i. Ini asbabun nuzulnya itu terjadi ketika salah satu qabilah, bani ya, namanya Bani Mustalik. Itu salah satu pimpinannya namanya Harith itu. Di sana dia memeluk Islam. Kemudian dia berjanji kepada baginda Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap tahun katanya kami akan membayar zakat. Ketika sampai sudah masa zakatnya itu, baginda Rasulullah mengutus Al-Walid. Al-Walid bin Uqbah. Nah, diutus oleh baginda Muhammad SAW untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Kan sesuai janjinya tadi kan. Nah, kemudian setelah itu diutuslah oleh Rasulullah Al-Walid tadi. Ternyata di tengah perjalanan Walid ini berubah pikiran. Kata Walid, aku ini ada masalah nih sama Bani Mustalik. Kalau aku ke sana, kada nyaman aku bahasanya. Nggak enak saya kan sama orang itu. Nah, maka baliklah si Al-Walid ini kembali kepada Rasulullah. Setelah Al-Walid ini kembali kepada Rasulullah, apa dikatakan Al-Walid? Rasulullah, aku sudah sampai ke Bani Mustalik katanya. Dan Bani Mustalik itu mereka tidak mau bayar zakat, bahkan mereka mau membunuhku katanya kan. Waduh. Padahal Al-Walid belum sampai. Wah, ya kan bahaya nih. Nah, ketika mendengar kabar tersebut, maka mengutuslah baginda Muhammad SAW kepada utusan yang lain. Tabayun maksudnya. Iya, ditabayunkan Rasulullah diutuskan kepada Bani Mustalik tadi. Kemudian ternyata utusan yang kedua ini bertemu dengan Bani Mustalik. Kenapa? Bertemu dengan Hadis ya, Hadis. Kemudian kata utusan ini, kata Hadis kepada utusannya Rasulullah yang kedua, kamu mau kemana? Katanya, aku mau ketemu sama kamu. Ngapain? Karena aku diutus oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengambil zakat. Karena dikatakan oleh Al-Walid bin Uqbah tadi, kamu tidak mau bayar zakat. Kata siapa? Saya menunggu untuk bayar zakat, tidak ada utusan yang datang. Maka saya berencana untuk datang kepada Rasulullah. Untung ketemu kamu di tengah jalan. Mungkin bahasanya seperti itu. Akhirnya mereka sama-sama ketemu Rasulullah, dan kemudian turunlah ayat Al-Hujurat ayat 6 ini. Nah, itu yang yang ketiga ya. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada tabayun. Ya, tidak ada tabayun, pemirsa dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bisa mungkin akan terjadi masalah besar itu. Kan kalau nggak salah itu hukumnya kan diperangi kalau bisa jadi diperangi karena nggak bayar zakat. Masalah nih. Untuk Rasulullah tabayun dulu, kemudian diselesaikan, dan akhirnya seperti itu. Lalu turunlah ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan bahwa ayatnya adalah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum ila akhir ayat. Nah, intinya di sini bahwa orang-orang beriman janganlah engkau merendahkan atau menghina sebagian kaum dan menganggap kalian itu lebih mulia daripada kaum-kaum yang lainnya. Intinya seperti itu. Nah, bisa jadi kaum yang kita hina itu dia lebih baik daripada kita yang menghina. Nah, ini adalah salah satu akhlak yang yang ditampilkan pada surah Al-Hujurat, dan itu difokuskan kepada orang-orang beriman. Artinya
secara tidak langsung orang-orang beriman ketika dia itu mengakui dengan keimanannya, maka dia harus berlaku dengan akhlak Quran. Ya kan, sebagaimana disebutkan akhlaknya Rasulullah akhlak Quran. Maka salah satu akhlaknya adalah jangan menghina satu kaum, jangan merendahkan satu kaum. Dan bahkan dikatakan di sini dan janganlah kita memanggil dengan panggilan yang jelek, kan di sini. Nah, wala tanabazu bil alqab, gitu kan, jangan memanggil dengan panggilan yang jelek atau menjelek-jelekan. Nah, ini perkara yang ya apalagi mudah-mudahan ya anak-anak kita tidak ya, biasanya anak kecil atau di beberapa sekolah atau masa-masa pubertas gitu kan, ada panggilan khusus untuk rekan-rekannya. Nah, itu yang harus sebenarnya kita hindari kan. Nah, itu jangan menghina juga, jangan merasa kita lebih baik atau daripada sebagainya. Nah, ini yang terakhir di dalam surah Al-Hujurat ini adalah pesan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman dengan lapis ya ayyuhalladzina amanu, adalah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian tersebut daripada prasangka. Prasangka buruk kalian harus menghindari. Inna ba'da dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah ismun, dosa ya. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggibah ya, menggibah orang lain karena atau menggunjing ya. Kemudian di akhir ayat ini disebutkan ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakirihtumuh. Nah, senang nggak kamu kalau bahasa kitanya ya, senang nggak kamu kalau memakan bangkai saudaramu sendiri? Ya pasti kita nggak mau kan. Nah, maka ini adalah salah satu hal yang juga pesan yang mesti dimiliki oleh orang-orang beriman, bahwa janganlah menggunjing, jangan banyak buruk sangka, dan juga jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Di 5 pesan ini, 5 pesan itu daripada yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat yang ada tulisannya ya ayyuhalladzina amanu, khusus kepada orang-orang beriman. Baik. Syukran Ustaz, makasih banyak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Ustadz kita, Ustadz Ibnu Khaldun, tentang 5 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang beriman. Ini khusus di surah Al-Hujurat saja. Nah, bagaimana penjelasannya lebih lanjut dan nanti apa-apa yang mungkin masih kita dipertanyakan di dalam pikiran kita, bisa ditulis di kolom komentar channel YouTube Live TPRI Kalimantan Timur. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyaksikan iklan yang lewat berikut ini. Pemirsa TPRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali di acara Sentuhan Kolbu yang disiarkan secara live di channel TPRI Kalimantan Timur. Kita kembali ke bahasan kita pada kesempatan siang atau sore hari ini. Ini Ustaz, tadi Ustaz sudah menyampaikan 5 pesan nih, Ustaz. 5 pesan. Jadi yang pertama, jangan melampaui Allah dan Rasulnya, jangan meninggikan suara melebihi Rasul. Nah, hati-hati dengan berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik, gitu kan. Terus jangan suka menghina antara sesama kita, memberikan gelar-gelar yang, dan juga yang kelima, jangan mudah berburuk sangka, gitu kan. Jangan mudah berburuk sangka. Mungkin ada lagi Ustaz yang mau ditambahkan yang dari poin-poin ini. Itu. Oke, baik. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit ya, Alhamdulillah. Jadi yang pertama, dari 5 ayat tersebut, sebenarnya surah Al-Hujurat ini adalah surah yang berisi perintah, larangan, yang isinya itu adalah akhlak untuk kaum muslimin dan orang-orang beriman khususnya. Yang pertama, di ayat yang pertama itu sebenarnya adalah akhlak kita sebagai orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua itu adalah akhlak kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang ke-6 tadi ya, itu adalah ayat kita ketika mendengar kabar atau berita. Nah, sementara di ayat yang ke-11 itu adalah akhlak kita ketika bertemu dengan sama muslim atau dengan sama manusia lah, bisa dikatakan seperti itu.
Nah, ayat yang ketiga, yang ke-12 tadi ya, yang kelima itu adalah bagaimana akhlak kita ketika kita tidak berhadapan dengan saudari kita semuslim. Makanya di ayat yang terakhir itu kan dikatakan, janganlah engkau banyak sangka, kemudian janganlah engkau menggunjing atau janganlah engkau mencari kesalahannya, dan jangan menggibah. Kan menggibah ini kan orangnya tidak ada di depan ya. Nah, maka itu adalah yang akhlak yang mesti gibah mesti kita hindari lah, karena dari perkara-perkara yang ini biasanya akan muncul muncul perkara-perkara yang lainnya, dan itu akan membuat kita tidak bersatu ya. Kalau kita teruskan lagi daripada Al-Hujurat di sini, maka di sini dia katakan bahwa tujuan di dalam surah Al-Hujurat ini adalah supaya manusia itu menjadi manusia yang bersatu kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kan, untuk saling mengenal. Mengenal ya bukan berarti kita mengenal sisi buruknya, tapi kita mengenal untuk saling bersatu, ya, kayak gitu, seperti itu. Nah, baik Ustaz. Tadi Ustaz sudah memaparkan 5 poin atau 5 ayat yang ada di dalam surah Al-Hujurat ini. Saya tertarik dengan yang pertama nih Ustaz. Ada pernyataan jangan melampaui Allah dan Rasul. Jangan mendahului Allah. Yang mendahului Allah dan Rasul. Ini dalam konteks yang kesehariannya apa Ustaz? Maksudnya yang realnya gitu. Oke, jadi pertama jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya Al-Quran kita sekali lagi kita pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada manusia, baik itu dari Al-Quran dan dari hadis ya. Nah, sehingga rujukan kita utama itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga ketika kita ada masalah, ketika kita memiliki satu problem, atau ketika kita ada satu hukum yang misalkan kita bingung atau mencari jalan keluarnya, cari dulu di Al-Quran. Kemudian cari di Al-Quran, kemudian ternyata secara spesifik Al-Quran tidak ada, kita cari di hadis, kemudian kita tidak temukan, baru kita melakukannya dengan ijtihad. Nah, jadi di sini yang penting, dan ini perlu juga dipahami bahwa ketika kita mengambilnya dengan Quran, ya dengan Quran itu sendiri pun kita tidak bisa memahaminya ya tanpa ilmu. Tidak bisa kita baca terjemah, oh maksud Qurannya seperti ini, kan tidak bisa seperti itu. Karena di dalam kaidah, saya lagi-lagi berbicara tentang kaidah tafsir ya. Ada namanya kaidah wadihud dalalah dan mubhamud dalalah. Ada kaidah yang namanya Al-Quran itu ada sesuatu yang wadih, sudah jelas. Dan ada sesuatu yang mubham, atau bisa kita katakan artinya sama samar. Jadi kalau samar itu perlu ada ada yang menjelaskan ya, atau ada yang menerangkan supaya dia tidak samar. Nah, kemudian ketika kita ingin menjelaskan sesuatu yang samar ini, maka kita bisa mencarinya dengan hadis. Atau seandainya tidak ada, maka atau belum kita temukan, maka kita mengetahuinya yaitu dengan ro'yi kita. Apakah ro'yi hanya sebatas ro'yi? Enggak. Ro'yi itu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Nah, contohnya misalkan ketika kita ingin memahami makna Al-Quran, maka kita harus tahu ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu qiraat, ilmu sejarah, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mendahulukan sesuatu, kita ingat sesuatu tersebut harus orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, jangan asal ambil, oh ini berdasarkan teks Al-Qurannya seperti ini misalkan ya. Nah, ingat, bisa jadi itu ayatnya masuknya muhkam apa mubham nih. Ketika dia mubham mungkin ada interpretasi yang lain. Nah, sehingga yang mubham inilah Ustaz, itu akan yang samar ini ya, akan menimbulkan beberapa perbedaan. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Kita tidak mendahulukan ya, maksudnya kita tidak mendahulukan pendapat kita, tapi kita memang mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan ketika ada ayat Quran yang menyuruh kita yang menyentuh wanita itu misalkan ketika kita sholat ya, ketika kita sholat maka kita harus berwudu kan, basuhlah kepala ya kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ya kan, wa arjulakum ya gitu kan. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa ayat itu muhkam, bahwa ketika kita sudah sholat maka kita harus membasuh wajah,
membasuh tangan, membasuh membasuh sebagian kepala, sampai masuk kaki, ya kan? Itu Ustaz ya. Cuman di situ ada sesuatu yang mubham. Nah, ini akan ada perbedaan. Perbedaannya itu yang terjadi ketika di zaman terjadi dengan para imam-imam kita dulu. Misalkan ada imam yang memahami biru usikum misalkan, atau dengan wajah. Yang dimaksud dengan wajah itu apa? Nah, itu anunya ya. Itu yang ada yang mubham. Ada yang mengatakan wajah dari sini sampai sini. Ada yang mengatakan telinga bagian daripada wajah karena dia nampak terlihat gitu kan. Itu ada sesuatu yang mubham yang perlu diinterpretasikan atau dipahami. Ilmu bahasa ilmu tadi. Soalnya kalau kita baca Quran langsung kita pahami seorang, kada perlu lagi ada jurusan tafsir yang jadi ya kita masuk tafsir gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, jadi ketika kita pasti mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, karena saya sering juga yang mengatakan bahwa apapun kepada rekan-rekan dan mahasiswa saya, bahwa ketika kita menemukan masalah, coba kita baca Quran, kita pahami Quran, dan kita amalkan Quran, insya Allah sesungguhnya ada kunci di sana dalam Al-Quran. Kita mendahulukan Allah. Ya, dengan pemahaman yang memang seilmu saja. Nah, kemudian cara memahaminya itu yaitu dengan, ya kalau kita tidak bisa, kita tidak bisa nih, nggak bisa semuanya, maka dengan ulama. Bertanya kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang dikatakan warasatul anbiya, kan, pewarisnya para nabi. Nah, itu. Nah, kalau yang kedua nih Ustaz, yang kedua ini kan masalah suara, jangan meninggikan suara melebihi Rasulullah. Nah, kita ini kan sekarang nggak ketemu Rasul lagi nih. Nggak mungkin kita ngomong dengan Rasul. Nah, apakah ini masih sesuai dengan zaman? Maksudnya apa ini? Tidak meninggikan suara melebihi Rasul. Oke, baik. Nah, ketika kita berkata tidak mendirikan, tidak meninggikan suara kita daripada suara Rasulullah SAW, ya kita tidak bertemu dengan Rasul pada saat ini kan. Ya, tapi ada pewaris-pewaris Rasul. Ada pewaris-pewaris Rasul. Itu para ulama, sekali lagi para ulama. Nah, ketika para ulama itu adalah pewaris para Rasul, maka ketika kita bertemu jangan meninggikan suara. Adab ke ulama. Adab kepada ulama tersebut. Nah, dan juga tadi mungkin sudah saya jelaskan dari awal ya, yaitu bahwa bisa kita pahami ayat tersebut bahwa ayat itu berbicara ketika baginda Muhammad SAW posisinya kan lebih tinggi daripada martabat manusia kita sendiri. Beliau adalah Rasulullah. Kita Khalifatullah ya, kita adalah ya lebih bawah, bahkan jauh derajat kita daripada baginda Muhammad SAW. Maka ketika ada derajat yang lebih tinggi ya daripada kita, seperti yang saya bilang tadi, orang tua atau apalagi ulama ya, ulama yang memiliki ilmu, yang warasatul anbiya lah, pewaris para nabi. Nah, maka ya kita harus tidak boleh meninggikan suara kita. Saya pernah dengar nih Ustaz, di salah satu pengajian ada juga yang mengatakan jangan meninggikan melebihi Rasul ini dalam konteks makna. Artinya kalau orang itu sudah menyampaikan dalil menurut Al-Quran, menurut hadis, kita tidak usah bantah lagi dengan pendapat kita, katanya gitu. Gimana yang betul itu? Nah, jadi memang kan ada pendapat seperti itu. Nah, jadi memang ketika dia berdasarkan Al-Quran kemudian dan hadis ya, jika dipahaminya itu memang sesuai dengan apa yang dimaksudkan, ya kita boleh sepakat dengan dia, tapi ingat, ketika memahami yang menyampaikan itu sepakat dengan Quran dan hadis tadi, hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang kompatibel ya. Warasatul anbiya tadi lah. Ya, warasatul anbiya tadi yang memiliki keilmuan sendiri. Ini misalkan baru lulus ini, Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, kan seperti itu. Bahkan akhirnya ya yang disampaikan, dia mendengar dari gurunya seperti ini, yang dia sampaikan lain. Padahal kan memang kata Rasulullah kan, balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau ayah, ya kan, walaupun satu ayat kan. Ini biasanya yang kita dengar sekian, yang menyampaikannya banyak bumbunya. Bujur satu. Jadi alasannya kan sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, tapi menyampaikan 3 ayat ya kan. Menyampaikannya bukan 1 ayat, cuman bumbunya banyak. Ya itu. Ayat yang 2 ini dari mana kan? Iya. Nah, itu. Bahkan mungkin bisa juga kita ambil ini ambil satu i'tibar ketika kita berada dalam satu majelis ya, baik itu majelis zikir ataupun majelis pengajian atau apa, maka ketika ustadz itu menerangkan atau guru yang menyampaikan itu menjelaskan, maka kita jangan bersuara nyaring. Kita tenangkan suara kita supaya tidak mengganggu, Jadi kita bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan. Itu mungkin masuk bagian makna itu.
Karena kan ustadz atau guru-guru itu kan ya tadi Bian bilang tadi pewarisnya Nabi ya kan. Iya, pewaris para nabi. Jadi otoritas Nabi itu mungkin ya melekat lah dengan beliau-beliau itu juga. Nah ini yang ketiga nih Ustadz, tentang menyebarkan berita ini. Ini saya rasa kebetulan saya ini kan praktisi media Ustadz. Praktisi media ya Ustadz. Kerja di Kominfo. Jadi menangani ini. Saya melihat ini paling terasa di zaman ini Ustadz. Betul. Media sosial, Facebook, Twitter segala macam. Kadang kita berita yang di-share itu begitu mudahnya dipercaya. Nah ini mungkin Ustadz ada nasihat kah atau pesan kepada masyarakat kita nih, kaum muslimin terutama orang beriman, gimana nih menyikapi kehidupan yang informasi yang saat ini menyebar luas dengan macam-macam hoax dan sebagainya macam ini sebagai aplikasi dari ini. Iya betul. Oke, jadi memang dalam kajian ilmiah ya memang sebenarnya sering dibahas, apalagi di era post truth ya, di era post truth yang mana kebohongan atau ketidakbenaran itu dia bisa dianggap satu kebenaran, dan satu kebenaran pun dianggap satu kebohongan. Ya kan? Dibalik dia. Kenapa? Karena itulah tadi dianggap karena banyak yang menyebarkan dan dianggap itu betul ya. Nah maka sekali lagi kalau kita memang sebagai, bisa kita katakan sebagai apa sih, bukan penyaji ya, tapi kita adalah pemerhati daripada hal tersebut. Kita melihat bahwa memang di era-era sekarang ini begitu enaknya, begitu luasnya, dan siapapun bisa menulis ya dengan jarinya, bukan dengan dengan jarinya saja, beberapa kalimat kemudian disebarkan itu ya, bahkan itu yang sangat ini. Maka sekali lagi ya kalau kita berbicara tentang inja'akum fasik ini, ya fasik ya, orang fasik itu adalah orang yang bangga atau orang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, tetapi dia juga memiliki iman ya. Nah, siapa yang zaman sekarang siapa yang tidak lepas dengan ini kan? Betul. Nah, maka semua berita yang kita terima itu memang harus kita teliti dulu betul-betul. Karena ya sekali lagi banyak info-informasi yang itu bukan hanya beredar di kalangan kita saja, bahkan nantinya di media sosial beredar, bahkan di dunia nyata pun juga ini bahkan pernah pengalaman ya. Ada orang tua Allah yarham ya, Allah yarham. Jadi orang tua kami di rumah itu, beliau tiba-tiba datang, ini artis ini meninggal katanya kan. Jadi kami lihat di mana artis itu meninggal, pada artisnya masih hidup, karena beliau lihat ini. Jadi itu yang sangat bahaya saat ini. Maka memang sekali lagi kita harus bisa menyikapi, memilih atau yang kita ini ya, karena yang kita lihat, karena sekali lagi sekarang tuh informasi datang dari manapun Ustaz. Kalau dulu informasi itu datang kalau kita bukain pintu aja, kalau kita keluar rumah baru datang. Masuk ke kelambu masuk ke kelambu itu bisa. Itu yang memang sini problem daripada saat ini ya. Terima kasih Ustaz. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Sebenarnya banyak lagi nih yang mau saya tanyakan nih. Apalagi kita kan baru sampai poin ketiga kayak ini. Poin ketiga ya kita belum. Tapi mari kita saksikan dulu iklan yang berikut ini sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Ibnu Khaldun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kita yang diasuh oleh Ustadz Ibnu Khaldun pada kesempatan sore ini. Tadi masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Nah, maka di sesi yang ketiga ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah disampaikan melalui channel YouTube Live TVRI Kaltim. Nah, ini Ustadz, kalau tadi kan Ustadz sudah menyampaikan tentang informasi ya kan. Nah, ada juga yang ini, ada 2 poin lagi nih tentang larangan menghina atau merasa lebih tinggi daripada golongan yang lain, dan juga jangan banyak prasangka. Jauhi dari prasangka jahat. Sekarang gini Ustadz, ingin saya tanyakan, bagaimana ini, saya gabung aja Ustadz lah. Bagaimana kita membedakan porsinya nih antara baik sangka dengan buruk sangka dengan waspada nih Ustaz. Antara buruk sangka dengan waspada. Kan kalau kita terlalu baik sangka aja semua itu kan bahaya juga.
Oke, baik. Jadi kan memang ketika kita berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 11 dan ayat 12 ya. Iya. Ini kan antara manusia dengan manusia ya. Manusia dengan manusia. Yang satu ayat 11 manusia dengan manusia yang ada di hadapan, satunya yang tidak ada atau di belakang ya. Iya. Nah, memang ketika masalah gelaran ini kadang ada satu gelaran ya atau lakop ya atau bahasa Arabnya disebut dengan lakop atau gelaran yang kadang orang-orang itu tidak senang dengan gelaran kita. Nah, itu yang kita hindari. Tapi kalau lakop itu membuat dia senang ya, membuat dia senang dan sesuai dengan kenyataannya ya nggak jadi masalah. Iya. Nah, bahkan ada lakop yang dia itu menjadi penciri, nah orang ini nggak jadi masalah. Misalkan ada orang yang hidungnya mancung, si mancung, dia senang. Iya. Nah, maka itu tidak masalah. Bila yang baik ya. Ya, itu adalah lakop yang baik itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan lakopnya itu tidak baik, siapa disambat dan dikasih gelar yang tidak baik ya dan orangnya itu nggak senang, itu kita hindari. Nah, masalahnya itu yang paling susah itu adalah bagaimana kita mengetahui orang itu senang atau enggaknya. Itu ya. Kayak kita kan orang Banjar ini ada utuh kutung lah apalah namanya kan. Padahal itu kan kekurangan dia. Kekurangan dia. Tapi kalau dia merasa enjoy aja dan itu menjadi ciri khasnya dia dan dia nggak jadi masalah ya nggak jadi masalah. Cuman ketika dia tidak senang, jadi standarnya itu nih. Ketika dia tidak senang, maka hindari hal tersebut. Sama juga dengan ghibah tadi sudah. Sama ghibah. Ada orang. Kalau senang kan. Kalau ghibah itu kan kita mengata-ngatakan sebenarnya ghibah itu adalah mengata-ngatakan yang tidak baik ya. Tidak baik pada diri orang tersebut. Ketika orang tersebut mengetahuinya, maka dia mungkin akan marah ya. Tidak senang. Tapi bahasa sekarang ini beda, Ustaz. Kita bukan menggibah, tapi FGD. From group discussion gitu. Itu menggibah itu sangat-sangat kita hindari. Nah, intinya ya perkara-perkara yang tidak baik, mungkin akhlak mazmumah begitu ketika berhadapan atau tidak tuh sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mesti kita hindari. Kenapa, Ustaz? Karena kalau orang mukmin, orang itu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya. Mukmin kan beriman nih. Iya. Maka pasti dia mengetahui bahwa Allah selalu melihat dia. Allah selalu melihat dia. Biarpun orang tidak melihat lah. Iya, orang melihat ngapain kita ini. Bahkan kita menggibah itu sama aja kita mengumbar aib orang kan. Padahal di dalam doa Rasulullah juga mencontohkan, bahkan dijadikan amalan ya di dalamnya tarikat Samaniyah atau Sadriyah itu. Di bawah Syekh Saman Al-Madani kalau tidak salah mengatakan barang siapa yang mengamalkan doa ini 4 kali setelah subuh dan setelah asar kalau tidak salah, maka dia termasuk martabat wali kutub yang Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham li ummati sayyidina Muhammad, Allah mastur li ummati sayyidina Muhammad, Allah masbur li ummati sayyidina Muhammad. Mendoakan umat Nabi Muhammad. Bahkan yang ketiga tadi kan Allah mastur li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib sayyidina Muhammad, umat sayyidina Muhammad. Coba dia berdoa sama Allah supaya Allah menutupi aib umat Sayyidina Muhammad. Berarti dia sebagai manusia dia harus menutup. Masa dia meminta Allah sama Allah tetapi dia malah membuka? Nah, itu kan itu adalah perkara yang sebenarnya harus. Nah, ini saya pernah dengar Ustaz, kata beberapa Ustaz, ini mengkomparasikannya katanya kalau itu dalam rangka misalkan penyelidikan hukum, katanya boleh gitu saja. Atau betul. Apa yang di hadis itu mujarah wa ta'dil. Mujarah wa ta'dil. Nah, jadi kalau itu memang dalam ilmu mujarah wa ta'dil itu kan kita mengetahui bahwa hadis itu kan dijadikan sumber hukum utama ya dalam diri manusia kan. Nah, maka ketika dia menjadikan sesuatu hukum yang memang harus dilaksanakan, nah maka itu akan menunjukkan bahwa kita mesti mencari, coba ada hukum di penjara orang apa persaksiannya dia itu wajib, itu memang ada. Itu bukan sesuatu yang dilarang, itu malah dijadikan sesuatu yang wajib. Itu bahkan wajib saja. Oke, Ustaz. Ini Ulun mau baca nih Ustaz, pertanyaan dari pemirsa kita di channel YouTube. Ada pertanyaan pertama dari Anesopabro. Jangan-jangan masih Sofian ini. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan sesama muslim? Terkadang sebagian oknum bersikeras sesama muslim tidak bisa bertoleransi sesama muslim, seharusnya berkasih sayang sesamanya. Bagaimana cara menyikapinya ya? Kan harusnya berkasih sayang dia. Betul. Bagaimana cara menyikapi perbedaan? Nah, jadi ada perbedaan yang bisa ditoleransi gitu kan ya, dan ada perbedaan kalau di sisi akidah kita kita bertoleransi sebagai sesama manusia ya.
ya kan kita bermoderasi sama manusia. Nah, tapi ketika ada perbedaan di antara kita sama umat Islam, maka sekali lagi ada satu kaidah. Apa namanya? Disadarkan bahwa al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Nah, rahmat itu akan kita ketahui, perbedaan itu ada baiknya akan kita ketahui kapan. Nah, contohnya saja ketika misalkan kita merasa melihat bahwa di tempat kita mungkin wudhu itu harus sunnahnya 3 kali kan, kemudian kepala diusap sedikit, kemudian kalau bersentuhan batal gitu kan. Nah, tapi di negara-negara lain yang mungkin mereka kesusahan air, mungkin mereka tidak masuk air ya. Perbedaan itu kan sesuatu yang jadi solusi rahmat, jadi solusi malahan. Nah, ketika kita berbeda dalam hal furu'iyah, hal furu'iyahnya, nah maka itu sudah tidak usah diperdebatkan. Nah, bahkan dikatakan Ustaz bahwa kalau orang yang ya biasa ya, kalau orang tapi ini agak ini ya, kalau orang terlalu berdebatnya, kalau orang itu terlalu saklek, ya berarti dia kurang baca gitu ya. Kurang ngopi ya. Kurang ngopi gitu ya. Oke, ini Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Seperti itu. Ya. Maaf Ustaz. Ini ada pertanyaan, saya langsung bacakan dia saja, ada 3 nih soalnya takutnya waktu kita tidak sempat. Pertama dari Dwi Ardianti. Nah, bagaimana menjaga ketahanan iman di tengah-tengah masalah hidup yang bisa mengarahkan kita ke dalam kesyirikan. Yang kedua dari M. Agus Rivaldi. Izin terkait ucapan kebencian akhir-akhir ini, bagaimana cara kita sebagai muslim menyikapi ini masalah ujaran kebencian. Dan yang ketiga dari Aris Aditya Giriawan, Ustadz mau tanya, mohon kiat-kiatnya mengajak teman-teman kita untuk tetap bisa menjaga keimanan. Ini hampir sama aja Ustadz, masalah keimanan kayak ini. Cuman yang agak beda yang ini tadi. Yang pertama tadi apa tadi? Yang tadi kiat menjaga ketahanan iman di tengah permasalahan hidup supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Oh iya betul. Yang kedua tadi tentang ujaran kebencian. Nah, yang ketiga ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu tentang kiat-kiat untuk mengajak, tapi ini mengajak teman. Oke, baik. Menjaga saya paham maksudnya di sini. Iya. Nah, jadi zaman dulu sama zaman sekarang itu kan ya sama-sama ada manusia ya. Iya. Cuman zaman dulu sama zaman sekarang ini kita melihat zaman-zaman kerajaan kita dulu. Zaman-zaman orang-orang kerajaan dulu, mereka punya penasehat Ustaz. Iya. Punya qadhi. Ya. Punya ulama yang mereka jadikan. Coba, berarti secara tidak langsung zaman-zaman kerajaan dulu itu, ketika mereka ada masalah atau mereka merasa kok iman saya kayaknya agak rendah nih atau menurun nih, maka mereka larinya mana? Minta ke ulama lah. Iya, betul. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita hidup ini, kita harus memiliki rekan-rekan yang memang bisa meningkatkan keimanan kita. Kalau seandainya tidak, kita sangat minim dengan itu, paling tidak kita memiliki satu ulama atau satu bahasanya tuh guru lah ya. Satu guru yang dijadikan rujukan atau yang dijadikan mengambil petua atau mengambil nasihat biar iman kita ini bangkit. Nah, kadang iman ini kan dikatakan yazid wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini naik turun. Dia bisa naik karena ketaatan kita dan dia bisa turun karena kemaksiatan kita. Nah, cara kita sebagai memancingnya itu dengan hikmah yang disampaikan oleh ulama-ulama tadi. Ya, juga ulamanya dicari, ulama yang betul-betul memang memberi petunjuk yang bujur rasatul anbiya tadi. Iya. Nah, kalau masalah ini yang ujaran kebencian tadi, Ustaz. Ujaran kebencian itu ya sekali lagi ya sebenarnya ada posisi yang ya ada wewenang ya sebenarnya ya. Ketika ada kebencian atau ada aib-aib seseorang ya, contohnya saja ketika disampaikan tadi bahwa ketika di dalam satu hukum ya atau satu mahkamah boleh kan kita menyebutkan keaiban seseorang kan, misalkan seperti itu kan boleh saja, tetapi pada saat dia berada di persidangan itu saja, paham ya di sini ya. Tapi ketika kita berada di luar, kita bukan siapa-siapa, kita bukan saksi, bukan ini. Ngapain kita ikut seperti itu bukan akhlak yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan nih yang masuk. Ya tadi kan tadi sebenarnya ada yang belum terjawab, tapi saya yakin pemirsa ada paham nih. Kan dia menanya gimana kiat-kiat mengajak teman untuk bisa menjaga keimanan tadi. Mungkin sudah Ustaz jawab tadi itu ya. Tapi ini ada lagi pertanyaan ini agak lucu nih. Izin tanya Tat, apa hukumnya berprasangka buruk pada teman yang suka tidur padahal dia sudah bekerja begitu keras? Ini kayaknya menyindir seseorang ini.
teman-teman yang oke. Jadi kalau kita lihat ini aja ya, memang tidak berprasangka buruk sebenarnya. Jadi pernah ada di ayat ini, di ayat Al-Quran di Al-Hujurat ini, ada kan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, janganlah menggibah kan, dan jangan mencari-cari kesalahan. Jadi sebenarnya ayat ini dia turun ketika Salman Al-Farisi. Kalau Salman Al-Farisi kan yang dia memberikan strategi pada perang Khandaq tersebut kepada Rasulullah. Di sana Salman ini menurut di kitab tafsir tersebut dia menjelaskan bahwa Salman ini dia memiliki satu kebiasaan bahwa ketika dia makan maka kemudian dia akan cepat tertidur katanya kan, dan dia mendengkur, dan itu di apa namanya sering diolok-olok atau dikatakan digibah lah bahasanya dengan beberapa ini. Nah sehingga hal itu kemudian turunlah ayat ini walaya tabba'dukum ba'dha. Nah, ya sekali lagi ya kekurangan orang itu ya bisa ini ya harus kita tutupi, jangan ini. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya yakin pemirsa, bahkan saya juga, Ustaz, masih banyak yang ingin ditanyakan. Ini aja belum terbaca semua. Dan ini pun masih banyak sebenarnya. Iya. Tapi mengingat waktu kita ya sudah di ujung acara, sebelum kita menutup acara ini, saya minta Ustaz menyampaikan closing statement lah. Untuk pemirsa yang ada di rumah dan yang di studio. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an sebagai atau mengkaji Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam hidup kita ini, maka sebenarnya banyak sekali daripada ayat Qur'an tersebut yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yaitu kita semua, yang mana seperti yang kita sudah bilang tadi atau kita sudah uraikan di dalam kajian kita ini, bahwa berakhlaklah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beradab dengan Allah, yaitu kita harus mendahulukan Allah daripada hal-hal yang lainnya. Kemudian kita harus berakhlak kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pewaris anbiya. Dan juga ketika kita menemukan berita, ingat berita tersebut harus kita tabayunkan dulu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak yang terpuji. Jangan kita memberi gelaran yang tidak baik kepada rekan-rekan kita, atau kita merasa lebih baik daripada dia, dan juga jangan kita menggibah, jangan mencari kesalahannya. Karena sejatinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini Allah selalu mengawasi dia di kapanpun dan dimanapun, dan orang-orang yang beriman juga mengakui bahwa amal buruk dan amal baik yang dia lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nantinya. Jadi berakhlaklah dengan akhlaknya Quran, dan ikutilah akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teruslah mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan memahami Al-Qur'an supaya kita bisa mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا وأخواتنا وقرباتنا يا رب العالمين. سبحانك لا نعمة علينا يا الله، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. يا محاول الأحوال حاول أحوالنا إلى أحسن حال يا عزيز غفار يا رب العالمين. بارك اللهم لنا يا الله في أوقاتنا وأعمالنا وأموالنا وذريتنا وأهلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan. Ya, saya yakin pemirsa belum puas, sama saya juga belum puas ya, karena banyak hal yang ingin kita tanyakan, karena menarik sekali apa yang beliau sampaikan tadi tentang mengkaji pesan-pesan yang disampaikan Allah melalui Al-Quran kepada kita orang-orang yang beriman. Ini baru di surah Al-Hujurat saja sudah sedemikian dalamnya, kita bisa mengambil makna yang ada di dalamnya. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengkaji seluruh Al-Quran, mungkin bisa nanti masuk ke jurusan tafsir di tempat Ustaz ya. Silahkan. Mudah-mudahan, karena kita di Kalimantan Timur ini sudah memiliki UINSI yang mudah-mudahan bisa mencetak para ulama-ulama modern lah. Amin. Yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Amin. Demikian
acara Sentuhan Kolbu kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan melalui layar TPRI ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua dan menjadi amal soleh bagi kami yang ada di studio. Amin. Demikian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pembawa acara Abdillah Syafi'i dan Ustadz Ibnu Khaldun mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.